Kita akan memasuki ibadah Minggu tanggal 12 September 2021. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dialah sumber sukacita serta pengharapan yang teguh dalam hidup kita untuk mengikut Dia. Sesungguhnya lah berkat-berkat Tuhan telah diberikan kepada kita dalam perjalanan sulit ini. Semoga Tuhan memberi kekuatan serta pengharapan bagi kita. Saudara-saudaraku yang bersekutu di gereja atau yang beribadah di rumah masing-masing, tetaplah percaya dan mengikut Tuhan serta memikul salibnya. Berilah pujian, kemuliaan, dan hormat kepada Tuhan. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang kekal. Bagimulah kami naikkan kemuliaan dan kekudusan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah menyerahkan hati dan pikiran kita untuk memuji Dia. Baginya lah jiwa, raga, dan segala hidup kita. Seperti topik minggu hari ini, berhikmat dalam Yesus. Dan Yesus berpesan kepada kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Oleh karena itu, marilah memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 17, Raja Maha Tinggi. Raja Maha Tinggi, Tuhan Allah kami, sambutlah pujian kami. Karena pengasihan serta kemurahan, kami kehidupan. Hiburkan, kuatkan, kami menyanyikan keagungan Tuhan. Langit pun memuji karya ciptaanmu, sungguh baik perbuatanmu. Surya tiap hari memancarkan sinar bagi kemuliaan Tuhan. Lihatlah bulan terang, bintang bercahaya, nyanyikan pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Karena Engkau juga berfirman, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 697, Jika Aku Ikut Tuhan. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut Engkau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan, kalah semua seteru. Aku ikut Engkau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Hukum Tuhan pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini adalah hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan,
ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 222 kepada Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang lain tiada. Hanya Engkaulah penolong dan penyelamat kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, segeralah menolong dan melepaskan kami dari kesusahan ini. Segeralah melawat kami umat-Mu dalam penderitaan ini,
Sudah menjelang 2 tahun pandemi COVID-19 menimpa negeri kami. Telah banyak duka dan air mata akibat pandemi ini. Berpisah dari keluarga, orang tua dan anak-anak. Ya Tuhan, ampunlah kami agar murka-Mu tidak memusnahkan kami. Janji Tuhan atas keampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 190, Sungguh Girang Hatiku. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, memberikan kehidupan bagiku yang mau binasa. Dosaku pun ditebus oleh Yesus penebus. Epistel pada minggu hari ini tertulis pada kita Amsal pasal 1 ayat 29 sampai 33. Mari kita baca dengan responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 690, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kehidupan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas rahmat dan kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Sehingga kami Tuhan dapat merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berkumpul bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Kami bersyukur Tuhan atas kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu dan berkumpul demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai pada minggu ke-15 setelah Trinitatis ini dengan topik yang mengajak jemaat-Mu untuk berhikmat di dalam Yesus. Sebab Yesus berpesan bahwa siapa yang mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salib Yesus dan mengikut Yesus. Untuk itulah ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang berada di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami sanggup meniadakan kebutuhan duniawi, menyediakan diri kami, menyangkal diri kami untuk mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu HKBP di dalam pelayanannya.
di dalam pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang hadir di tengah-tengah gerejamu ini, agar gerejamu ini dapat dengan murni mengajarkan firman Tuhan, agar gerejamu ini ya Tuhan dapat menjalankan setiap programnya demi kemuliaan nama-Mu. Berkati pimpinan gerejamu ya Tuhan, berkati para pendeta, guru jemaat, bibelfro, diakones, evangelis, sintua yang menjalankan tahbisannya, yang menyuarakan suara Tuhan di dalam dunia ini. Engkaulah yang memberikan kekuatan ya Tuhan, agar setiap pelayanmu mampu melaksanakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati juga ya Tuhan para jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu suka mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan pujian kepada Tuhan, dan melaksanakan kehendak-Mu di tengah-tengah pekerjaan dan kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada tahun ini ya Tuhan, Huria Kristen Batak Protestan melaksanakan programnya di dalam tema Tahun Pemberdayaan. Biarlah melalui tema itu ya Tuhan, seluruh organ pelayanan di HKBP berdaya, berkembang, dan bertumbuh di tengah-tengah pelayanannya di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa ya Tuhan kepada bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami Indonesia tetap di dalam kesatuan, tetap di dalam persaudaraan, tetap di dalam persekutuan yang berdasarkan damai dan sejahtera. Supaya ya Tuhan negara ini dapat memberitakan kabar baik, memberitakan pekerjaan-pekerjaan baik di tengah-tengah dunia ini. Berkati pimpinan negara kami ya Tuhan, dan seluruh jajarannya, agar bekerja mengayomi rakyat, dan juga kami berdoa kepada rakyat Indonesia di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa-Mu dapat menguatkan kami, bahwa Roh-Mu Tuhan dapat menghibur kami di tengah-tengah duka cita yang tiap hari kami rasakan, kami lihat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah duka cita itu ya Tuhan menjadi kekuatan juga bagi kami untuk semakin mengenal Engkau. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini kami semakin sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, agar Tuhan yang memberi pertolongan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah di dalam sukacita maupun duka cita, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan Allah yang murah hati, kami adalah orang yang berdosa. Tetapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah dosa kami dan pelanggaran kami, supaya kami dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 232, dari segala karunia, sembari kita mengumpul persembahan 1A dan 1B.
berharga. Satu ku tahu, ku yakin teguh, Yesus Tuhanku, Kau paling berharga, paling utama dalam hidupku. Ikut Tuhanmu, taati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Ingin berhikmat, temuilah Tuhanmu, serahkan semua kekuranganmu, turut firman-Nya, rendahkan hatimu, damai sentosa segenap hidupmu. Ikut Tuhanmu, taati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara berada, saya sampaikan salam dari kantor pusat HKBP Piara Jatarutung. Kiranya saudara dalam keadaan sehat, kuat dalam masa pandemi ini, dan penuh sukacita. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-15 setelah Trinitatis pada hari ini, tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Demikian bunyinya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya
diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Memenangkan kompetisi dan menjunjung sportivitas itu penting, tapi kemanusiaan di atas segalanya. Apresiasi saya untuk Roger Kasugei, peselancar Filipina yang melepas kesempatan meraih emas demi menolong atlet Indonesia yang terjatuh dalam lomba. Salam dari Indonesia. Itu adalah pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Desember 2019 setelah berita viral tentang tindakan heroik Roger Kasugei yang memilih menolong peselancar Indonesia Arif Nur Hidayat, pesaingnya di semifinal SEA Games Men's Longboard yang terjatuh akibat terjangan ombak besar. Roger sebenarnya bisa meneruskan pertandingan demi meraih medali emas, tetapi dia mengutamakan keselamatan pesaingnya yang terjatuh dalam lomba itu. Saudara-saudara, ini adalah pilihan yang sangat sulit. Tetapi apa respons dari masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional terhadap tindakan mulia yang ditunjukkan oleh Roger Kasugei? Respek, salut, juara sejati, berhati emas. Demikian ungkapan-ungkapan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional terhadap sikap dan perbuatan mulia yang ditunjukkan oleh seorang atlet Filipina itu. Dia telah mendapatkan lebih dari sekedar medali emas. Dia menerima pengakuan yang sangat luas di seluruh dunia atas kemanusiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Aksi heroik Roger Kasugei menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi masyarakat di dunia ini, bahwa di tengah dunia yang penuh kompetisi sekalipun, mengikuti suara hati itu jauh lebih mulia. Termasuk dalam dunia olahraga, masih nyata bahwa kemanusiaan lebih penting daripada gelar dan medali. Kebersamaan lebih berharga daripada memenangkan kompetisi, dan keselamatan lebih utama daripada uang, gelar, dan kehormatan. Satu contoh nyata, implementasi pengajaran Tuhan Yesus tentang hidup yang lebih ingin memberi daripada menerima, menolong daripada ditolong, menghormati daripada dihormati, mencintai daripada dicintai, melayani daripada dilayani. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus mengajarkan kepada para murid dan kepada pengikutnya tentang pandangan Allah yang jauh berbeda dari pandangan dunia ini. Rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu dan rancanganku daripada rancanganmu. Yesus mengajarkan tentang jalan, rancangan, dan pandangan Allah yang benar-benar berbeda, bahkan kontradiktif dengan apa yang dipikirkan dan dipahami oleh dunia ini. Messianic hope, pengharapan akan Mesias,
pengharapan tentang kedatangan Mesias Yahudi sangat kontras dengan Mesias yang sesungguhnya. Sangat berbeda dengan Mesias yang sebenarnya. Terlebih dengan pernyataan dan pengajaran Yesus sebagaimana Injil Markus ceritakan. Messianic hope, orang Yahudi adalah Mesias yang gagah perkasa, yang akan membawa mereka keluar dari dominasi penjajah Romawi, yang akan menghadirkan kembali kejayaan di masa Daud dengan kemakmuran, kedamaian, keadilan, dan kemuliaan sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka membayangkan kerajaan Allah itu sebagai satu kerajaan duniawi yang kuat, makmur, penuh damai serta disegani, dan para murid akan berada di posisi strategis. Harapan itu masuk akal karena mereka telah menyaksikan Yesus memiliki karisma yang luar biasa, hikmat dan pengetahuan yang luar biasa, kemampuan mengajar, kuasa dari surga, berkhotbah dengan hebat, dan dia juga memiliki kuasa melakukan mujizat. Karena itu, sejak awal masing-masing mereka sudah memasang kuda-kuda, apa yang bisa saya dapatkan dalam kerajaan Yesus nantinya. Para murid belum memahami apa seperti yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Ask not what your country can give for you, but ask what you can do for your country. Jangan tanya apa yang dapat kamu peroleh dari negaramu, dari bangsamu, tetapi apa yang dapat kamu perbuat kepada bangsamu. Para murid belum memahami itu. Kita bisa lihat, kita bisa saksikan bahwa Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, sudah mengajukan permintaan supaya dalam kerajaan itu nantinya salah seorang dari mereka duduk di sebelah kanan dan salah seorang yang lain duduk di sebelah kiri. Murid-murid yang lain tentunya juga memiliki skenario masing-masing bagaimana nanti mereka berada dalam posisi strategis dalam kerajaan yang akan dipimpin oleh Sang Mesias itu. Tetapi mereka semua terkejut dan kecewa dengan pernyataan Yesus tentang apa yang akan terjadi, yang menjadi bukti kesalahpahaman para murid tentang arti kedatangan Yesus ke dunia ini dan tentang arti panggilan mereka menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus. Hingga saat itu mereka benar-benar gagal paham. Bukan seperti yang dipikirkan oleh orang Yahudi, bukan seperti yang dipikirkan oleh dunia ini, dan bukan seperti yang dipikirkan oleh para murid tentang kerajaan Allah, tentang Mesias Yesus Kristus, dan tentang arti mengikut Yesus. Melainkan sebagaimana rancangan dan jalan yang sudah ditentukan dari atas oleh Allah Bapa. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan sesudah 3 hari bangkit kembali. Apa? Menderita, ditolak oleh tua-tua dan para pemimpin, lalu mati, dibunuh, disalibkan. Ada apa ini? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang akan didirikan itu?
Bagaimana dengan posisi di sebelah kanan, di sebelah kiri, posisi-posisi strategis dalam kerajaan itu? Bagaimana dengan itu semua? Mungkin Yesus salah ngomong. Mereka tidak bisa terima. Para murid itu tidak bisa terima pernyataan Yesus itu yang sangat mengecewakan mereka. Bahkan Petrus menarik Yesus dan memberi peringatan kepada dia. Tapi saudara-saudara, Yesus bukan salah ngomong. Yesus mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Bapa. Karena itu, dia mengingatkan mereka dan berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, enyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kau masih manusia duniawi yang belum memahami kerajaan Allah, yang belum memahami arti kedatanganku. Sekalipun engkau mengatakan aku adalah Mesias, tetapi kau belum paham." Dan sekarang Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa dia bukan hanya menderita, ditolak dan dibunuh, tetapi para murid juga harus mengikuti jejak Yesus. Semua pengikut Yesus harus mengikuti jejak Yesus. Dan jejak yang ditinggalkan Yesus itu adalah jejak yang sulit, jejak yang payah, jejak yang berat. Jejak salib dan penderitaan. Demikianlah kerajaan Allah dibangun di dunia ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini adalah pengajaran fundamental mendasar tentang menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus itu bukan gampang. Menjadi murid Yesus itu tidak enak. Menjadi murid Yesus itu bukan main-main. Karena dituntut penyangkalan diri. Dituntut memikul salib. Dan memikul salib itu sungguh sulit dan berat. Tidak ada gagang pada salib. Bukan seperti menenteng rantang. Karena memiliki gagang dan tidak begitu berat. Tetapi salib itu berat dan tidak ada gagang pada salib. Kosuke Koyama. Berat dan menyakitkan. Berbeda dengan cara pandang dunia ini. Mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya. Dan sesuatu yang mustahil. Absurd. Bertentangan dengan logika sehat manusia. Tapi bagaimanapun pendapat para murid, bagaimanapun pendapat orang berhikmat, filosof dunia ini, orang-orang terpintar di dunia ini yang menyatakan bahwa salib itu adalah kebodohan. Bagaimanapun peradaban manusia di dunia ini dibangun, namun rancangan dan rencana Tuhan tentang kerajaan Allah dan tentang keselamatan, sejarah keselamatan, Heilsgeschichte, sudah ditentukan dari atas. Kerajaan Allah dan misi keselamatan Allah dalam Yesus Kristus adalah seperti yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Itu sudah default, tidak bisa dirubah. Dan tidak ada yang dapat mengubah itu. Anak manusia harus menderita, harus ditolak, harus diejek, harus dipukuli. Dari dalam tubuhnya harus mengalir darah kudus itu. Dan dia harus mati tersalib.
Namun itulah yang sebenarnya jalan satu-satunya untuk membangun kerajaan Allah dan membangun keluarga besar, gereja di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia ini termasuk gereja dari abad yang pertama hingga saat ini tetap bergumul dan mengalami kesulitan yang sangat besar memahami, menerima, apalagi menghidupi pengajaran Yesus ini. Pengajaran yang fundamental dan mendasar tentang bagaimana kerajaan Allah dan bagaimana mengikuti Yesus. Kecenderungan untuk mengikuti pola pikir dunia ini masih sangat kuat. Termasuk dalam sejarah gereja. Menyangkal keberadaan diri sendiri dan memikul salib. Sedapat mungkin harus dihindari. Itulah pengajaran dunia ini. Itulah pengajaran manusia. Namun tindakan demikian jelas-jelas bertentangan dan tidak selaras dengan keinginan Yesus dan visi Yesus tentang kerajaannya di dunia ini. Pada masa Renaissance atau abad pembaharuan di sekitar abad 14 sampai abad yang ke-17, yakni masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern, gereja pada waktu itu sangat kuat. Benar-benar kuat. Sangat kuat dalam pandangan dunia. Gereja mendominasi kehidupan personal, kehidupan sosial, budaya, dan kehidupan politik di Eropa. Hal itu nampak hingga sekarang dari katedral-katedral yang sangat tinggi, sangat besar, dan sangat kokoh, kuat, indah, luar biasa. Dengan lukisan-lukisan yang menawan hati. Luar biasa jika kita melihat katedral-katedral di Eropa hingga saat ini. Dan gereja memiliki kekuatan yang luar biasa. Memiliki tentara yang setiap saat siap tempur dengan persenjataan terus canggih. Bahkan mereka bisa memenangkan banyak peperangan. Dan para pemimpin gereja adalah seperti raja-raja dan pangeran-pangeran yang sangat kuat, sangat disegani, bahkan sangat ditakuti. Mereka dilayani layaknya seorang raja. Gereja pada waktu itu sangat kaya dengan aset yang luar biasa banyak. Tetapi justru kenyataan itu, kenyataan yang nampak agung, nampak mulia, nampak kuat, itu adalah pengkhianatan yang sesungguhnya terhadap esensi gereja sebagai tubuh Kristus yang harus melayani, yang harus merendahkan diri, dan yang harus menyangkal diri, bukan membesarkan diri. Itulah penyangkalan terhadap pengajaran Yesus. Kemudian datang reformasi yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan, teolog yang brilian dan teolog muda, pendeta Dr. Martin Luther. Dan dia mengajak gereja back to the Bible, kembali pada Alkitab, kembali pada kebenaran dan pengajaran Yesus, pengajaran Tuhan tentang apa artinya menjadi gereja. Dengan ditempelkannya 95 dalil reformasi pada tanggal 31 Oktober 1517 di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Dia mengajak supaya gereja kembali kepada kebenaran, supaya gereja kembali kepada ajaran Tuhan Yesus, supaya gereja mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Gerakan reformasi
menolak jelas-jelas teologi of glory, teologi kemuliaan yang menekankan kesuksesan, kemuliaan, kekuasaan, dan kehebatan duniawi, serta merangkul theology of the cross, teologi salib. Seperti pengajaran Tuhan Yesus pada hari ini dari Markus 8 ayat 31 sampai 38 itu. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Itulah awal pemulihan gereja. Sesuai dengan visi Tuhan Yesus, orang Kristen harus mau merendahkan diri, menyangkal diri, mau menderita taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Demikianlah juga yang terjadi pada masa Perang Dunia yang kedua, khususnya di Jerman. Ketika itu gereja lebih memilih teologi kemuliaan dengan mendukung pemerintah Nazi Jerman pada waktu itu dengan pemimpinnya Adolf Hitler, dengan ungkapan Deutsch über alles, Jerman di atas semua, sehingga mereka tidak segan-segan membunuh jutaan orang Yahudi. Saudara-saudara, pada umumnya orang Kristen waktu itu di Jerman mendukung gerakan Nazi ini, mendukung upaya pembasmian, genosida terhadap orang Yahudi. Dan saat itu sebenarnya orang Kristen di sana sudah menyatakan berhenti sebagai pengikut Kristus. Sekalipun mereka orang Kristen, tapi sudah berhenti sebagai pengikut Kristus. Untung ada segelintir orang Kristen, termasuk beberapa teolog seperti Karl Barth dan Dietrich Bonhoeffer, yang berani menolak kejahatan besar itu dan menyatakan back to the Bible. Hanya Yesus juru selamat. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Dan mereka dengan taat dan setia mengikuti pengajaran Yesus. Mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Akibatnya memang sangat tragis. Dietrich Bonhoeffer ditangkap oleh pemerintah pada tahun 1943. Lalu dipenjarakan. Dia berdoa, kekasihnya berdoa, orang tuanya berdoa, sahabat-sahabatnya berdoa, orang banyak berdoa agar Dietrich Bonhoeffer dilepaskan dari cengkraman Nazi Jerman. Tetapi apa yang terjadi? Apakah dia lepas? Tidak. Dia tidak bebas dari penjara. Dia sudah ditentukan untuk menyangkal diri, untuk memikul salib. Dan pada tahun 1944 dia dihukum gantung. Kematian yang sangat tragis. Mungkin kita menganggap ini adalah suatu kegagalan. Tetapi sesungguhnya justru dengan apa yang terjadi kepada Dietrich Bonhoeffer, pemulihan gereja terjadi, pertobatan banyak orang terjadi, karena sampai kematiannya dia tetap bertahan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan pada panggilan Yesus untuk mengikut Dia. Darah orang martir adalah benih gereja, benar-benar nyata dalam perjalanan hidup Dietrich Bonhoeffer. Dan melalui tulisan-tulisannya, secara khusus bukunya yang dibaca orang hingga saat ini di seluruh dunia, Nachfolge dalam bahasa Jerman, diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, Discipleship, dan dalam bahasa Indonesia, mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus?
Bagi Bonhoeffer, mengikut Yesus bukan soal kesuksesan, bukan soal kehebatan, bukan soal kehormatan, bukan soal kepintaran, bukan soal popularitas, bukan soal kemuliaan, bukan soal membangun monumen, melainkan soal ketaatan pada Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Saudaraku, selamat menjadi pengikut Yesus yang taat dan setia. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Itu berat dan mustahil bagi yang menolaknya. Terutama di masa pandemi ini ya. Kita harus banyak memikul beban. Untuk survive pun kita harus berjuang. Dan memang bagi orang yang menolak salib Yesus itu sangat berat dan mustahil untuk memikulnya. Tetapi niscaya bagi kita semua saudaraku yang mendengarkan khotbah ini, bagi kita semua yang mau dengan rela, dengan sukacita menyambut panggilan Yesus, niscaya kita dapat, we can do it. Kita dapat memikul salib Yesus. Jika kita menerimanya dengan sukacita dan dengan rela hati, dan mau belajar kepada Yesus Sang Guru Agung. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena itu saudaraku, termasuk di masa pandemi ini, sekalipun kita menghadapi tantangan yang berat, kesulitan hidup, terimalah panggilan Yesus dengan sukacita. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Tuhan menyertai dan menguatkan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, pujian, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Bahwa di tengah penderitaan, di tengah dunia yang penuh beban berat, di tengah pandemi COVID-19 dan berbagai problematika kehidupan, Engkau menyatakan kebenaran melalui firman-Mu, Injil, kabar baik. Bagi kami, bagi dunia ini, kebenaran yang datang dari surga tentang kerajaan Allah. Tentang bagaimana menjadi murid Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran fundamental mendasar yang Kau berikan melalui firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami semua yang mendengarkan firman-Mu benar-benar mau rela, bersedia menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, sekalipun kami harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Dalam petualangan hidup kami di bumi ini, sampai kapanpun Tuhan izinkan kami berada di dunia ini, kami akan menjalaninya dengan sukacita, dengan kekuatan, dan dengan inspirasi yang dari Tuhan. Karena Yesus telah lebih dulu menjalaninya. Jika ada ya Tuhan yang ragu-ragu untuk menerima panggilan itu, Tuhan yakinkan melalui pekerjaan Roh Kudus bahwa sesungguhnya mengikut Yesus itu indah. Karena sekalipun kami berjalan dalam kegelapan dan kekelaman, bahkan dalam lembah kematian, jika Tuhan menyertai kami, itu akan indah. Sekalipun kami berada di masa pandemi COVID-19, termasuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring karena sakit dan karena terpapar COVID-19, dalam situasi itu juga, jika Tuhan hadir, itu akan menjadi masa yang indah. Karena itu hadirlah senantiasa dalam kehidupan kami. Ajari dan kuatkan kami untuk
mengikutimu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita sudah mendengar perkataan Yesus hari ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Dia. Saat pandemi yang belum kunjung reda hingga saat ini, marilah kita tetap mengikuti Yesus. Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa sulit ini. Ya Tuhan, beban ini sangat berat. Pandemi COVID-19 masih syarat dan merebak. Tetapi mengikut Yesus adalah sukacitaku. Kita terpanggil untuk memikul salib. Kita harus menanggungnya setiap hari. Karena kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi kesulitan yang sedang kita alami. Oleh karena itu, pikulah salib yang diperuntukkan bagimu. Ya Tuhan, salib-Mu adalah kekuatan bagiku, dan pengorbananmu adalah keselamatan jiwaku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, pikulah salib Yesus dan ikutlah Dia. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus
Aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Yesus Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan kiranya senantiasa menyertai kita.